Seorang wanita pergi ke rumah kaya untuk melamar sebagai pembantu. Roknya tiba-tiba robek di tempat. Untuk menutup bagian yang terbuka, wanita itu menggunakan alasan cuaca terlalu panas. Dia melepas mantelnya dan mengikatnya di pinggang. Dan saat dia bersyukur tidak ketahuan oleh tuan rumah, suami kaya itu mendekat dan menyapanya dengan ramah. Namaku Louisa Clark. Meskipun resume Louis biasa-biasa saja, namun detail kecil menutupi paha membuatnya mendapat nilai tambah. Tuan rumah tidak ragu lagi. Dipekerjakan Louis yang tampak sederhana. Padahal dia tidak tahu. Hari ini adalah kali pertama Louis mengenakan pakaian yang paling konservatif. Kemudian tuan rumah memberitahunya bahwa gajinya sangat tinggi. Dan isi pekerjaan hanya untuk mengobrol dan menghibur putranya yang lumpuh. Mendengarnya membuat hati Louis berbunga-bunga. Namun, saat pintu kamar terbuka, dia terkejut. Louisa kemudian sadar bahwa pekerjaan ini tidak mudah. Namun ketika bos melihat rok pendeknya yang robek, dia tiba-tiba sembuh seperti ajaib dan kembali normal. Rok pendekmu robek. Ternyata, perilaku buruk tadi, semuanya hanya untuk mempermainkan dan pura-pura. Keesokan harinya, bos terlihat sangat sakit. Awalnya dia pikir ini hanya lelucon lagi. Namun ketika perawat laki-laki membantunya melepas pakaian untuk berkeringat, Louis justru menemukan bekas luka percobaan bunuh diri di pergelangan tangan bos. Dia tidak mengerti mengapa bos yang sudah kaya raya masih ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Hingga pada hari itu, Louis mendengar pertengkaran orang tua Will. Barulah dia tahu, bos akan melakukan eutanasia dalam 6 bulan. Terkait keputusan Will ini, ayah memilih mendukung. Namun ibu sangat menentang. Dia juga anakku. Ini adalah keputusan yang dipertimbangkan dengan matang olehnya. Barulah saat itu Louis mengerti mengapa kontrak saya hanya selama 6 bulan. Karena itu adalah umur hidup Will. Meskipun gajinya tinggi, dia tidak mau menerimanya. Sebuah pekerjaan yang mengirim orang ke kematian. Tapi begitu pulang ke rumah, semua orang bersorak gembira karena dia mendapat pekerjaan. Kakak yang bercerai bahkan memberitahu Louisa, "Sekarang kamu punya pekerjaan. Saya bisa kembali ke universitas dan menyelesaikan pendidikan saya." Ketika mengetahui Louisa ingin mengundurkan diri, kakak berkata, "Kita tidak bisa lagi hidup bergantung pada orang tua. Kamu harus bertahan. Dan coba gunakan daya tarik unikmu untuk mempengaruhi bos, agar dia meninggalkan pikiran bunuh diri." Satu kata membuat orang sadar dari mimpi. Maka keesokan harinya dia mengganti stoking hitam dengan warna merah muda. Awalnya bos hanya merasa sedikit terkejut. Tidak menyangka hari-hari berikutnya, Louis sangat mirip dengan bunglon yang sedang birahi. Setiap hari berbeda. Namun bagi bos, itu sangat tidak pantas. Dari foto-foto di rumah, dapat disimpulkan. Sebelum lumpuh, Will adalah pecinta olahraga sosial. Namun sekarang dia menjadi lumpuh yang tidak bisa berdiri. Perasaan perbedaan ini membuatnya belajar menggunakan sindiran tajam untuk melindungi dirinya. "Jangan iri padaku. Kamu mungkin juga akan segera duduk di kursi roda." Gadis itu terus menerima ejekan dari bosnya. Karena satu kesalahan, Louisa menumpahkan bubur labu ke selangkangan bosnya. Meskipun mengeringkan selangkangan, itu tidak melunakkan hatinya yang dingin. Dan akhirnya ada titik balik dalam kejadian. Mantan pacar Will dan sahabat terbaiknya datang berkunjung. Keduanya ragu untuk berbicara. Namun pada akhirnya mengungkapkan kabar bahwa mereka berpacaran. Will terlihat sangat tenang tapi hatinya berdarah. Pacar itu mengatakan sebelum pergi bahwa dia selalu ingin bertemu Will. Namun sejak terluka, Will memutuskan semua hubungan dengan dunia luar. Intinya, jika dia mencari pengganti, jangan salahkan saya. Kemudian Will mengunci dirinya di dalam kamar. Segera setelah itu, terdengar suara kaca pecah. Ketika Louisa datang, Will sudah membuang semua foto ke lantai. Dan melihat bosnya menghancurkan masa muda. Louisa mengatakan padanya untuk tidak bergerak. Sisanya biarlah aku yang menanganinya. Setelah pulang kerja, Louisa menceritakan kejadian hari ini kepada pacarnya. Namun kesedihan dan kebahagiaan manusia tidak selalu sama. Pacarnya tidak hanya mendengarkannya sebagai gosip. Dia juga penasaran apakah bos bisa memiliki anak. Seharusnya bisa, asalkan wanitanya berusaha keras. Dan kembali ke tempat kerja, Louisa merangkai bingkai foto yang hancur kembali. Namun hal ini seperti menambah masalah. Bos berkata, "Apakah kamu tidak mengerti? Apakah saya sengaja merusaknya?" Barulah dia membalikan foto mantan pacar. Saat dihadapkan pada serangan pribadi dari bosnya, Louisa memutuskan untuk tidak lagi menjadi pelampiasan emosinya. "Kamu tidak perlu sejahat itu. Aku tidak merawatmu karena suka, melainkan karena aku butuh uang." Sejak saat itu, sikap bosnya terhadapnya mulai berubah. Dan untuk lebih memahami, gadis yang berusaha membuat dirinya tertawa, bos mengundangnya untuk menonton Game of Thrones bersama. Saat Louisa terpesona menonton, sementara Will mengamati reaksi Louisa. Setelah menonton, Louisa bertanya padanya, "Mengapa Lady In Red memilih bunuh diri?" Bos tidak menjelaskan, malah bertanya balik, "Apakah kamu suka, Louisa?" "Aku sangat suka menonton." Dengan memiliki hobi yang sama, mereka pun menjadi lebih dekat. Ibunya melihat anak lelaki yang jarang keluar semakin ceria. Dia berpikir gadis itu mungkin bisa menyelamatkan anaknya. Bahkan perawat juga mengatakan, sudah lama tidak melihat bos tersenyum begitu ceria. Namun kenyataannya, kesehatan bos semakin menurun. Karena tidak bisa berkeringat seperti orang normal. Bahkan jika hanya sedikit kedinginan, dia akan demam tinggi. Kemudian menyebabkan pneumonia. Malam itu Louisa tidak pulang tepat waktu. Melainkan dia memilih untuk tinggal dan menjaga. Karena bosan, dia membuka komputer dan melihat album foto. Will dulu sangat suka olahraga.
Dia sangat mahir dalam berbagai olahraga. Teman-temannya bahkan menuangkan air es ke tubuhnya, mencari sensasi. Namun sekarang, semua itu sekarang terkubur dalam hard disk yang dingin. Louisa tidak tahan dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Bos mengingat bahwa hujan turun deras hari itu. Sebuah sepeda motor langsung menabrak pinggangnya. Sejak itu, dia tidak bisa bergerak dari leher ke bawah. Louisa sebenarnya ingin dia terus istirahat setelah mendengar ceritanya. Namun Will meminta Louisa untuk bercerita tentang sesuatu yang menarik. Dia mulai menyanyikan lagu pengantar tidur yang dulu dinyanyikan ibunya. Dia juga mengingat pakaian favoritnya saat itu, yaitu stoking dengan motif lebah yang dulu dia sukai. Stoking itu adalah hadiah dari ibunya saat kecil. Namun sayangnya, tidak bisa lagi membelinya. Malam itu, mereka tidak hanya memiliki hobi yang sama, tetapi juga berbagi penyesalan dalam hidup. Setelah bosnya sembuh dari pneumonia, dia penasaran dari mana asal gaya berpakaian unik gadis itu. Kata Louisa, bahwa mimpinya sebenarnya adalah menjadi perancang busana. Namun karena kesulitan keluarga, dia terpaksa meninggalkan pendidikannya. Setelah mendengar itu, bos memberitahu Louisa bahwa kita hanya hidup sekali. Kamu harus berusaha membuat hidupmu bersinar secerah mungkin. Dan kalimat ini juga adalah yang ingin diucapkan Louis kepada Will. Namun Louisa bisa merasakan keputusasaan Will. Will tidak bisa memahami kesedihan meninggalkan sekolah karena kemiskinan. Kemudian Louis berkata, lebih baik kamu urus dulu janggut acak-acakmu. Setelah mendengar, sang bos malah menyarankan agar gadis itu melayani dia sendiri. Louis dengan hati-hati takut melukai bos. Dan seiring dengan janggutnya yang semakin berkurang, wajah tampan yang penuh sinar matahari akhirnya muncul kembali. Meskipun dia tersenyum begitu cerah, awan hitam di dalam hati Will tidak pernah hilang. Pada hari itu, klinik eutanasia menjawab, telah disetujui permohonan bos. Setelah Louis tahu, merasa usahanya tidak berarti, maka dia kembali mencari kakaknya untuk mengungkapkan kegelisahan hatinya. Karena ini bukanlah pekerjaan biasa. Kamu harus tahu bosmu sangat kaya. Aku tidak ingin uangnya. Tidak, adikku yang bodoh. Kakaknya menyarankan, meminta anggaran kepada ibu bos untuk membuat daftar keinginan terakhir. Dan berusaha sebaik mungkin, membawa bos menikmati waktu terakhir hidupnya. Bahkan bisa membawanya melihat tarian paha panas. Lagi pula tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Louis masih membuka. Dia pergi ke perpustakaan, dengan antusias memahami kebutuhan penyandang cacat. Dan tujuannya, bukan hanya untuk membuat bos mati tanpa penyesalan. Louisa juga memiliki rencana rahasianya sendiri. Ibunya mendapat daftar keinginan terakhir Louisa, menyatakan setuju, dan berharap dia bisa merencanakan jadwal lebih awal. Ayah Will justru menentang setelah mendengarnya, membiarkan anaknya mengatur jadwal sendiri. Barulah dia akan merasa seperti seorang pria. Namun langkah pertama keluar rumah, bos langsung terjebak dalam masalah. Louisa dan perawat tidak bisa keluar meskipun mereka mendorong bersama. Saat itu, ekspresi bos sudah jelas tidak senang. Louisa malah mulai berteriak meminta bantuan orang lain. Seperti sedang melakukan promosi dengan pengeras suara besar. Di sini ada seorang penyandang disabilitas. Dan ini adalah perlakuan istimewa yang tidak diinginkan oleh bos. Tiba-tiba terlintas keinginan untuk pulang. Tapi ada pepatah, sudah datang, sudahlah. Bos tetap mengikuti Louisa ke arena pacuan kuda. Louisa yang tidak berpengalaman dalam balapan kuda tiba-tiba sangat percaya diri. Dia bertaruh pada kuda bernama Hansome dengan segala harta bendanya. Namun bos yakin kuda itu pasti tidak akan menang. Perlombaan dimulai. Semua kuda berlari keluar. Namun Hansome berjalan dengan santai. Perlombaan belum berakhir. Louisa langsung merobek kupon taruhannya. Saat makan siang, mereka pergi ke restoran. Namun sayangnya hanya untuk anggota internal. Louisa tidak ingin pulang dengan kekecewaan. Maka dia memohon dengan sopan kepada pelayan. Pelayan itu merendahkan orang lain. Sarankan mereka makan di warung pinggir jalan. Ayo pergi. Tidak, kita sudah datang. Louisa ingin segera pergi ke loket untuk memperbarui keanggotaan. Tetapi bahkan perawat pun menyarankannya untuk menyerah. Dengan begitu, Louisa sekali lagi membuat bosnya malu. Louisa yang tidak puas sebelum pergi, bahkan merendahkan pelayan yang bertugas dengan baik ini. Pastikan Anda melayani anggota di sini dengan baik. Dan ini hanya membuat bos merasa malu lagi. Namun bagi Louisa, ini bukanlah masalah besar. Setelah pulang ke rumah, Louisa memberikan tiket konser Mozart ke tangan bos, dan berkata jika bersedia menghormati. Kali ini kita akan pergi bersama. Tidak ada tiket konser Jay Chou. Sudah habis terjual. Maka dengarkanlah Mozart. Bos sudah lama tidak mengenakan jas dan gaun merah Louisa. Ini benar-benar menarik perhatian. Tapi bos meminta dia melepas syalnya. Syal? Mengapa? Jika kamu ingin mengenakan gaun kecil ini, kamu harus tampil percaya diri. Dan saat dia melepas syalnya, senyum bos hampir sampai ke langit. Ketika mereka sampai di aula musik, Will merasa posisi lehernya tidak nyaman. Ternyata label kemejanya lupa dilepas. Begitulah di depan semua orang. Louisa menggunakan cara yang paling sederhana, membantu menyelesaikan masalahnya. Untungnya bukan label di dalam celana. Ekspresi bos tanpa ragu menikmati. Louisa belum pernah mendengar musik sekelas ini. Dan dia sangat terharu. Dan akan terus-menerus melirik Louisa di sampingnya. Di saat itu, dia akhirnya merasa seperti seorang pria. Konser berakhir. Padahal mereka sudah sampai di rumah. Namun bos enggan turun dari mobil. Dia bertanya pada Louisa tentang perasaannya terhadap musik.
Louis mengatakan itu seperti memiliki pasir di mata. Hal serupa juga dirasakan oleh bos. Pada saat itu, hati kedua orang itu saling terkait. Biasanya, pada saat ini, pria biasanya akan mencium gadis di sebelahnya. Meskipun Will tidak mampu melakukannya, tapi dia masih ingin tinggal lebih lama di dalam mobil. Aku ingin menjadi pria yang membawa gadis berbaju merah ke konser. Kemudian, Louis mengundang bos untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Mengatakan bahwa pacar dan orang tua ingin bertemu dengannya. Awalnya mengira bos akan menolak. Namun ternyata ia setuju. Pada hari ulang tahun, ayah Louis ingin berjabat tangan. Namun bos sama sekali tidak bisa bergerak. Untuk meredakan ketegangan, Will berkata, mungkin kamu bisa memberikan salam saja sebagai gantinya. Sebuah lelucon kecil membuat mereka lebih dekat. Saat makan, ayah bertanya kepada Will tentang pekerjaannya. Namun tanpa sengaja mengetahui bahwa dia dipecat. Dan Will tidak bisa menghindar. Saat suasana kembali memanas, pacar Louis datang terlambat. Dia melihat ekspresi ambigu pacarnya saat memberi makan bos. Rasa cemburu melanda. Setelah makan, semua orang memberikan hadiah kepada Louis. Hadiah pacar seharusnya yang paling istimewa. Segera setelah itu, Louisa mengeluarkan hadiah yang disiapkan oleh bos dari dalam tas. Tingkat perhatian dalam pembungkusnya sudah mengalahkan pacar. Apalagi di dalamnya, masih ada stoking lebah besar yang selama ini diimpikannya. Melihatnya, alis Louis tersenyum lebar. Pacar melihat situasi ini. Rasa cemburu semakin kuat. Bos melihat Louis dipeluk oleh pacarnya. Tiba-tiba mulai berbuat nakal. Kamu adalah pria yang beruntung. Dia sangat pandai membantu orang mandi. Bagi orang lain, ini hanya sekadar lelucon. Namun bagi pacarnya, Will, berhenti. Merencanakan tujuan perjalanan berikutnya. Will menunjukkan padanya undangan pernikahan dari mantan pacarnya. Dan menawarkan untuk membawa Louisa ke suatu tempat. Akan berhenti. Tempat ini sangat berbahaya. Will berkata di dalam kastil ini. Dia mencium mantan pacarnya. Louisa terkesan dengan keindahan pemandangan di sini. Ini adalah tempat terindah yang pernah dia kunjungi. Namun Will berkata, itu karena kamu belum menjelajahi dunia di luar sana. Apa yang lebih baik dari ini? Paris. Jalan Champs-Élysées di Paris. Duduk di luar kafe sambil menikmati kopi kental. Disajikan dengan croissant hangat yang diolesi mentega tanpa garam dan selai strawberry. Ayo pergi sekarang, kita naik Eurostar. Kamu tidak mengerti, Clark. Aku ingin pergi dengan wajah manusia biasa. Menikmati perhatian wanita cantik Prancis. Aku masih ingat perasaan itu. Tidak ingin kenangan indah itu tertutupi oleh kursi roda. Bukan hanya tidak ingin lagi. Pandangan dingin pelayan dan sopir taksi. Dan juga, Paris belum memiliki stop kontak pengisian daya yang cocok untuk kursi rodanya. Louisa juga merasa kecewa setelah mendengarnya. Perasaan tidak berdaya bos membuatnya merasakannya. Meskipun tubuhnya lengkap, namun terjebak dalam mencari nafkah. Selanjutnya, Will mengatakan ada tempat yang harus dia kunjungi. Kemana? Pernikahan Alicia. Serius? Setelah pulang, Louisa mendapat berita baik. Dengan pengaturan Will, ayahnya menjadi pengurus logistik kastil. Louisa tidak ingin merusak semangat semua orang. Kemudian dia diam-diam menelepon Will. Mengatakan baru saja kembali dari kastil. Ayah menjadi kepala. Ini membuatnya merasa agak aneh. Ayahmu pasti akan sangat bertanggung jawab. Ini juga berarti kamu bisa terbang tinggi di masa depan. Tanpa perlu khawatir tentang orang lain. Hari itu, Will yang tidak pernah ramah menerima. Seorang pria berpakaian rapi. Bahkan diam-diam meminta Louisa menunggu di luar. Dia menyadari bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Maka dia mencari nama tamu di internet. Memang, pria itu adalah seorang ahli dalam membuat wasiat. Louisa segera memberitahu Ibu Will tentang hal ini. Mereka mengira, Will, yang berangsur-angsur menjadi lebih ceria, telah melepaskan masa lalunya. Namun tidak disangka, pikiran eutanasianya tetap tidak terhapus. Dan di pernikahan mantan pacarnya, Will merasa sedih lagi. Jika bukan karena lumpuh, orang yang menikah di atas panggung itu adalah dirinya sendiri. Namun kenyataannya tidak ada jika. Dia hanya bisa melihat wanita yang pernah dicintainya memasuki gerbang pernikahan dengan orang lain. Saat makan, seorang wanita yang berpengetahuan datang untuk berbicara. Dia mengatakan pengantin pria terlihat sehat, tapi sebenarnya tidak dapat diandalkan. Sedangkan Will terlihat biasa saja. Namun dia adalah orang yang layak dipercayakan seumur hidup. Ternyata Louis juga berpikiran sama. Mengatakan ingin menciptakan topik yang menarik untuk tamu di sana. Will membawanya ke tengah lantai dansa. Dan memintanya untuk mendekat. Karena Louis benar-benar harum. Will berkata, jika aku tidak lumpuh, kamu pasti tidak akan mendekatkan dadamu seperti ini. Louis menjawab, jika tidak lumpuh, aku akan dikelilingi oleh wanita cantik dengan kaki panjang. Dan aku pasti menjadi orang yang membawa minuman yang tidak diperhatikan. Kamu bahkan tidak akan memperhatikanku. Will pernah mengejeknya. Suatu hari pasti akan duduk di kursi roda. Tapi tidak pernah terbayangkan akan terjadi begitu cepat.